Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Arlista Hadi. Pemirsa, Aliansi Masyarakat Cinta Polri menggelar aksi damai untuk Polri dengan menabur 1.000 bunga mawar merah dan 1.000 bunga mawar putih untuk kepolisian. Aksi ini memberikan dukungan terhadap Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo untuk memberantas mafia di internal Korps Bayangkara. Massa meminta Kapolri melakukan bersih-bersih sebagai bentuk langkah tegas memberantas para mafia di internal Mabes Polri. Selanjutnya, massa aksi melakukan peletakan bunga mawar di depan Mabes Polri sebagai bentuk kecintaan rakyat kepada instansi kepolisian di era Jenderal Listio Sigit. Kita akan kehilangan kepercayaan terbesar kepada Polri, teman-teman. Sepakat, teman-teman? Kalau masyarakat kepercayaan hilang kepada kepolisian, maka akan terus dijajah. Kemudian penjajahan hari ini bukan lagi soal bom beruncing melawan senjata. Misteri kematian Brigadir J yang tewas ditembak di rumah Kadif Propam nonaktif Polri Irjen Verdi Sambo masih menyisakan misteri. Rangkaian penyidikan dilakukan hingga satu persatu rekayasa kasus pembunuhan Brigadir J terbongkar. Publik menantikan terangnya kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Di awal kasus, polisi mengatakan kematian Brigadir J terjadi setelah adanya baku tembak dengan Baradae di rumah dinas Sambo Duren 3, Jakarta Selatan 8 Juli lalu. Polisi menyebut alasan penembakan karena Yosua diduga melecehkan istri Sambo Putri Chandrawati. Dari peristiwa tersebut, pihak keluarga mengaku ada banyak kejanggalan. Bahkan kuasa hukum Brigadir J mengaku mendapat informasi bahwa yang menembak Brigadir J bukanlah Baradae. Meninggalnya Brigadir J menyisakan tanya oleh keluarga. Beberapa luka yang ada di tubuh almarhum membuat keluarga curiga apa penyebab meninggalnya Brigadir J. Beberapa luka di tubuh Brigadir J versi keluarga, di antaranya luka sayat di bibir, luka sayat di hidung, luka sayat di bawah mata, telinga dalam bengkak, belakang telinga sobek sekitar 1 jengkal, luka sayat di leher, luka di belakang kepala, luka sayat di pundak, lebam di bawah ketiak, lebam di bawah perut kanan dan kiri, jari manis dan kelingking patah, luka tusuk di bawah betis. 5 peluru bersarang, peluru masuk ke lengan dan tembus ke badan. Dihitung 2 luka dari 1 peluru. Luka di kelingking yang tembus ke badan dihitung 2 luka dari 1 peluru. Selain itu, informasi soal keberadaan kamera pengawas di rumah Verdi Sambo sempat simpang siur. Kapolres Jakarta Selatan nonaktif Kombes Budi Herdi Susianto mengatakan kamera pengawas rusak saat baku tembak terjadi. Sementara Ketua RT setempat menyebut polisi sempat mengambil dekoder CCTV dari pusat pemantauan di Pos Satpam Kompleks sehari usai insiden, yakni pada hari Sabtu 9 Juli 2022. Sementara untuk mengungkap kasus ini secara terang benderang, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memastikan proses penanganan perkara Brigadir J akan dilakukan secara objektif, transparan, dan membentuk tim khusus untuk mengungkap kasus penembakan guna menjawab keraguan publik. Kini sejumlah fakta pun terungkap. Brigadir J tewas akibat siksaan serta terjangan yang ditembakkan oleh rekannya sesama polisi, yakni Baradae. Ironisnya, serangkaian peristiwa keji itu diotaki oleh Jenderal Bintang 2 yang merupakan atasan korban, yakni Irjen Verdi Sambo yang kini sudah ditahan di Makobrimob Kelapa II, Depok, Jawa Barat. Mantan kuasa hukum Barada Eliezer terus bernyanyi perihal kasus pembunuhan Brigadir Joshua yang menjadikan Baradae sebagai tersangka. Dan berikut keterangan lengkap Deolipa Yumara. Of justice artinya suatu fakta-fakta yang harus menjadi fakta pidana menjadi laporan polisi kemudian dikaburkan. Pengaburan terhadap fakta-fakta pidana, peristiwa hukum, kemudian bukti-bukti, penghilangan barang bukti CCTV dan lain-lain itu adalah obstruction of justice. Bisa dipidana. Makanya gini,
Ini kodenya ini bakal banyak yang masuk UI. Polisi semua lagi kebanyakan. Sorry ya kawan-kawan, banyak polisi baik, tapi ada polisi jahat. Mafia, gangster, Sambo. Yang ada banyak. Tapi ada juga polisi yang seperti Eliezer Richard atas perintah karena kebodohannya. Walaupun pangkatnya Kapolres, tapi karena dia udah jujur, tapi karena bodoh ya sama aja. Ya korban sebenarnya. Jadi di tingkat pertama, peristiwa pidana pertama yaitu pembunuhan, orang yang kena batunya atau kena salahnya dia melakukan dan dibersalah adalah Richard Eliezer. Dia adalah dimanfaatkan. Di peristiwa pidana kedua mengenai skenario yang obstruction of justice, itu banyak polisi yang kena tipu oleh bos-bos Sambo ini, ya kan? Karena pangkat, perintah komando, komandan dijalanin aja. Mereka nggak ngerti. Kadang gini loh ya. Di Polda Metro Jaya itu perkara banyak banget pidana. Di Polres Selatan juga banyak. Polisi itu kerja 24 jam nggak tidur kadang-kadang. Piket bingung-bingung. Terus tiba-tiba siap dan berangkat tanpa mikir. Itu persoalannya. Persoalan adalah persoalan SDM. Capek. Makanya polisi penyidik pun nggak boleh lagi kerja 24 jam lah. 6 jam cukup. 6 jam gitu. Ganti orang. Biar aman. Badan fit, sehat. Kayak kita gini kan. Pengacara. Di rumah, setiap hari di rumah aja nggak kemana-mana. Orang kaya. Nggak ada yang bohong. Tapi ada kode nih. Yang 1M 5 juta ini pidana nih. Ya. Konstruksi pidana nih terhadap Putri. 1M terhadap si Eliezer. Ricky dijanjikan 500 juta, ya kan? Kuat dijanjikan 5 juta. Ini tanda tangan asli saya pada saat saya menginterview si Barat Eliezer. 5 juta 1M, tapi dalam bentuk dolar, tapi janjinya Putri sih sama Putri Malu kan kadang kalau janji kan malu-malu. Ya, jadi gini, setelah terjadi peristiwa penembakan, kemudian ada skenario pertama, ini kan Brigadir Sambo nih, saya ganti dulu lah pangkatnya jadi Brigadir Anumerta. Enggak usah deh. Penjahat Sambo ini ketika dia selesai melakukan proses hukum dan berencana, dia kemudian merancang skenario dengan para komandan-komandannya dan para bawahan-bawahannya. Paham ya? Sambo dengan para komandannya dan para bawahannya. Mengingat Sambo adalah 303 cerita tentang dunia. Ya? Oke. Jadi rancangan itu kemudian menjadi rancangan manusia. Rancangan manusia bukan rancangan Tuhan. Jadi rancangan itu salah karena rancangan manusia. Saya buka aja CCTV Mabes Polri, tadi Propam, buka aja CCTV-nya di Intel, di segala macam, buka CCTV-nya, ada semua. Tindakan mereka rapat, tindakan mereka baku atur itu ada semua. Wong saya lihat, wong saya juga ahli intelijen kok. Gini-gini rusak ini saya intelijen ya. Bukan BIN ya, bukan Badan Intelijen Nasional, tapi CIN. CIN itu Komando Intelijen Negara. Cinta. Lihat dong, lihat, cuman kan dipegang mereka. Loh, kita orang dalam, bukan orang luar. Pak Burhanuddin baru datang karena dia saudaranya Pak Andirian, ya kan? Terima kasih. Pak Burhanuddin loh ya, kawan saya nih. Ya kan, tapi kalau saya kan orang lama. Kalau ancaman sudah tipis-tipis di perjalanan begini. Ketika situasi pagi-pagi sudah tidak memungkinkan suasana menjadi baik, karena apa? Karena Pak Kuat marah, Ricky marah, Ibu marah apa enggak? Saya nggak tahu, namanya Putri Malu, ya kan? Tapi pagi-pagi keluar dari rumah itu berangkat mobil, satu mobil dari Magelang, satu mobil dari Ibu Putri Malu. Ibu Putri Malu harusnya kan yang nyetir itu si siapa namanya? Richard. Dia nyetir di mana? Harusnya dia nyetir, tapi kenapa Kuat yang nyetir? Si gemuk itu. Kuat nyetir, Richard Eliezer yang di sebelahnya. Putri Malu di belakangnya Kuat sama Susi. Yosua di mobil satunya lagi sama Ricky. Mobilnya bunyinya begini. Namanya juga mobil itu mobil kematian ya, bukan? Bunyinya weng. Mobil kematian kan begitu. Ini mobil polisi kan begitu. Kita kalau dengar mobil polisi kan kita bawanya takut aja mau kabur. Tapi kalau saya enggak, saya marahin tuh polisi, kurang ajar lu. Orang mau jalan pelan-pelan mau ngebut-ngebut aja. Kayak yang punya jalan aja lu. Ya enggak? Polisi Polantas, sadar. Hidup itu harus bareng-bareng kita bersama. Demi Tuhan, Yesus Kristus tidak satu mobil. Kata Richard Eliezer, bukan kata saya ya. Apalagi? Jalan
tuh tank dari Magelang tuh mampir di Cipali atau di ini, kita mana tahu, kita juga nggak ngikutin, tapi itu ceritanya dia. Saya kan harus berpedoman pada ceritanya Richard Eliezer secara material. Kita tidak tahu apakah Richard sudah terpengaruh dengan pola pikir Ferdy Sambo apa tidak, ya kan? Tapi ketika Richard bicara dengan saya, dia itu hari menjelang senja di tanggal 7, dia bersama Ricky berangkat ngantar makanan ke Taruna Nusantara. Ngantar makanan jam 5, jam 6, ketemu dengan jangan bercanda lah Bang, lagi serius ini kita. Ya, silakan. Ya, nah bertemu dengan guru tuh, ngobrol-ngobrol nih ya. Siapa? Kayak Ricky ini kadang-kadang suka godain cewek di sini. Pak Guru, Bu Guru, gimana nih gitu. Lagi senang-senangnya Tuan Putri Malu telepon, katanya Richard sih, kata Richard. Ricky mana? Chat. Coba cepet ini, ibu lagi sakit nih. Ini kira-kira begitu ceritanya Richard. Tanya aja ntar, asal biar pinggir dulu Bang. Oh, Ricky, itu ada Bu Ricky sebelah sana tuh. Namanya Taruna Nusantara, datanglah itu. Ricky, ini Ibu Tuan Putri Malu, nelpon. Pemirsa, sudah ada rekan kami Kevin Pakan di Komnas HAM. Kevin, selamat sore. Apa perkembangan terbaru dari pemeriksaan Komnas HAM terkait misteri kematian Brigadir Joshua? Ya, selamat sore Arlisa dan juga pemirsa. Memang pemeriksaan terhadap istri Ferdy Sambo, yakni Putri Chandrawati, merupakan pemeriksaan yang bisa dilakukan terakhir untuk bisa cepat menguak apa motif sebenarnya terkait dengan penembakan terhadap almarhum Brigadir Joshua. Namun berdasarkan pantauan kami, Arlisa dan pemirsa, pada sore hari ini kami memantau belum adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak dari Komnas HAM. Karena memang sampai dengan saat ini, baik dari komisioner maupun juga dari pimpinan Komnas HAM, ini memang belum atau tidak ada di lokasi saat ini. Dan memang terkait juga dengan pemeriksaan penjadwalan terhadap Ibu PC atau Ibu Putri, ini pihak dari Komnas HAM nantinya akan melakukan penjadwalan, akan menanyakan terlebih dahulu kira-kira kapan bisa untuk Ibu Putri dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Namun berdasarkan informasi yang kami peroleh, Arlisa dan juga pemirsa, bahwa sampai dengan saat ini pihak dari Komnas HAM telah setidaknya menyiapkan sejumlah draft rekomendasi atas kasus dari pembunuhan Brigadir J. Dan juga Arlisa, kalau kita melihat atau mereview ke belakang sedikit, tepatnya pada hari kemarin 15 Agustus 2022, ini pihak dari Komnas HAM telah melakukan pengecekan di tempat kejadian perkara, yakni di rumah dinas Ferdy Sambo di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan. Di mana pada saat pemeriksaan kemarin juga langsung dihadiri oleh Komisioner Komnas HAM, yakni Korul Anam dan juga BK Ulum Hapsara. Dan terkait dengan pemeriksaan atau pengecekan kemarin, juga pihak dari Komnas HAM ini langsung didampingi oleh pihak Inavis, kemudian dari Lapor Polri. Dan memang setidaknya ada sejumlah pengecekan atau memastikan di TKP tersebut terkait dengan informasi yang sebelumnya didapatkan oleh pihak Komnas HAM. Setidaknya ada 5 poin utama yang dilakukan pengecekan oleh pihak Komnas HAM ini, Arlisa dan pemirsa, di mana yang pertama adalah tim Komnas HAM ini juga menanyakan dan juga memastikan terkait dengan sudut tembakan yang terdapat di dalam rumah dinas Ferdy Sambo. Kemudian yang kedua, bahwa Komnas HAM ini langsung menguji dan juga mencocokkan terkait dengan sejumlah foto ataupun keterangan yang sebelumnya telah didapatkan oleh pihak Komnas HAM. Kemudian yang ketiga, bahwa Komnas HAM juga menanyakan langsung perihal di mana sebenarnya posisi dari meninggalnya almarhum Brigadir Joshua. Dan pada saat dikonfirmasi bahwa keterangan yang disampaikan sebelumnya oleh pihak Polri ini sama dengan data yang didapatkan pada Komnas HAM pada melakukan pengecekan di TKP kemarin. Kemudian poin yang keempat adalah Komnas HAM juga memastikan dan juga mengecek langsung terkait dengan lubang bekas tembakan yang ada di dinding rumah dinas Ferdy Sambo. Dan yang terakhir atau yang kelima, bahwa Komnas HAM pada saat melakukan pengecekan kemarin tidak menemukan adanya indikasi penganiayaan dan juga penyiksaan terhadap Brigadir J. Maka dapat dipastikan sementara bahwa untuk tewasnya Brigadir J ini merupakan murni dari penembakan, bukan adanya kasus tembak-menembak. Kemudian Arlisa juga pihak dari Komnas HAM
mengapresiasi kepada pihak kepolisian yang secara terbuka, secara transparan begitu, untuk bisa memberikan informasi seluas-luasnya kepada Komnas HAM. Dan memang terkait dengan pemeriksaan TKP ini, kemarin pihak Komnas HAM juga melakukan atau langsung memeriksa kepada Baradae, tepatnya di Bareskrim Polri. Dan juga terdapat sejumlah poin-poin yang dipastikan atau ditanyakan langsung ke Baradae, yang mana sebelumnya sebenarnya ini untuk pemeriksaan atau penyidikan kedua kepada Baradae harusnya dilakukan pada tanggal 12 Agustus 2022 lalu, namun baru bisa dilakukan kemarin karena menunggu adanya hasil dari LPSK terkait dengan status dari Baradae sebagai justice collaborator. Di mana poinnya yang pertama adalah terkait dengan dipastikan bahwa tidaknya peristiwa tembak-menembak pada saat di kawasan atau di rumah dinas Verdi Sambo itu. Sementara itu, Arlisa, kembali ke Anda. Baik, terima kasih banyak Kevin Pakan atas laporannya. Hingga saat ini Komnas HAM belum memanggil Putri Chandrawati dan akan menjadwalkannya. Kami masih akan menunggu update terbaru dari Komnas HAM. Selamat bertugas kembali, Kevin. Pemirsa, Breaking News masih akan segera kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.